Selamat malam para KPW yang dikasihi Tuhan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kami mengucap syukur pada malam ini bisa berjumpa kembali dalam persekutuan KPW. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada malam ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu para KPW yang ada. Tuhan, acara dari awal, pertengahan ke akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, terutama renungan firman-Mu bagi kami semuanya, biarlah menjadikan berkat dan boleh menuntun kami setiap hari, setiap saat, supaya kami lebih dekat di dalam Kristus. Terima kasih Bapak, kami akan memulainya persekutuan ini, yang dalam nama Yesus kami berdoa untuk syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus, KPW yang ada di Pancasari, di Sedekarya, dan di Batu Bulan. Kita bersama pada malam ini, dalam persekutuan ini, kita melanjutkan yang tempo hari renungan yang saya bawakan tentang gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Pada zaman dahulu para rasul-rasul dan kepercayaan Allah dikatakan di sana para penatua. Kalau sekarang yaitu pekerja Allah, hamba Tuhan yang dipercaya oleh Allah. Semuanya ada sesuatu hal pekerjaan Tuhan yang baik di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Kristus, apa tujuan untuk mengembalakan dengan baik? Nah, kemarin tempo hari sudah saya jelaskan bahwasanya kalau sekarang di gereja Kalvari, gereja kita, para hamba Tuhan, pekerja Tuhan yang dipercaya Allah, begitu rupa menyiapkan segala sesuatunya untuk di bidang rohani, untuk mengembalakan para domba, yaitu para jemaat sekalian, melalui khotbah renungan Bapak Gembala, seperti pada malam ini juga renungan-renungan yang Tuhan akan mengerjakannya. Dan selain itu tidak luput dari segala sesuatu yang ada kekurangan-kekurangan di dalam pelayanan para pekerja. Oleh sebab itu, pesan para rasul-rasul zaman dahulu yaitu selalu mengingatkan para rekan-rekannya untuk selalu terus menyiapkan yang terbaik supaya semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaannya, kok bisa para gembala zaman-zaman dahulu kok bisa sedemikian rupa menyiapkan segala sesuatunya? Apa sih yang dikerjakan supaya kita semuanya boleh tahu, boleh mengerti, agar semuanya itu mempunyai yaitu tujuan-tujuan yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu orang-orang yang telah dipercaya pada saat itu bisa dia melayani dengan baik. Nah, rasul-rasul zaman dahulu tentunya ada sesuatu hal yang diberikan oleh Allah yang istimewa, yaitu tentunya mereka dipenuhi oleh Roh Allah. Dipenuhi Roh Allah, mungkin kita semuanya
boleh bertanya-tanya, dipenuhi roh Allah yang seperti apa? Dan dipenuhi oleh hikmat Allah yang seperti apa? Mari kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Bagaimana para rasul pada saat itu bisa mengerjakan pelayanannya dengan baik, yaitu tentunya ternyata dipenuhi oleh roh Allah dan hikmat Allah, yaitu kehendak Allah sendiri. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri. Ya, dari situ ternyata pekerja-pekerja Tuhan yang zaman sekarang, para hamba Tuhan yang dipercaya oleh Allah untuk menggembalakan para domba, ternyata dipenuhi roh Allah, yaitu mereka mempunyai kasih di dalam hidupnya, mempunyai sukacita, mempunyai damai sejahtera, penuh dengan kesabaran untuk merawat dan mencari solusi untuk bagaimana para jemaatnya diberikan, yaitu pengajaran, diberikan makanan rohani. Beliau juga mempunyai kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, para pekerja maupun hamba Tuhan penuh dengan kesetiaan, mengerjakan hal yang terkecil sekalipun. Seperti contohnya pada saat ini bagian sosial sudah mempersiapkan bagaimana jemaat ini supaya kehidupannya ada proteksi ketika mengalami kedukaan. Mempersiapkan semuanya dengan apa? Dengan menghimbau supaya mendaftar untuk rukun kematiannya di MPAG. Nah, semuanya itu adalah sebuah perawatan bagaimana supaya jemaat ini mulai hidup selayaknya menurut Allah. Demikian juga penuh dengan kelemah lembutan, bagaimana menyampaikannya. Penguasaan diri. Nah, ketika mengalami kesulitan, bagaimanapun Tuhan menyertai sehingga apa yang dilaksanakan itu sesuai dengan kekuasaan Allah, sehingga semuanya Tuhan selalu menuntun dalam hidupnya para hamba-hamba Tuhan maupun pekerja Tuhan boleh mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Demikian juga semuanya itu tercapai karena ada pekerjaan Allah, roh Allah menyertai. Nah, pada zaman dahulu juga para pekerja memang betul-betul firman Tuhan itu penuh hikmat, menyertai para pekerja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang dipercaya oleh Allah, yaitu ditekankan lagi di kisah para rasul. Di kisah para rasul, kalau boleh melihat para pekerja-pekerja Tuhan zaman dahulu tuh juga dipenuhi oleh Allah dan diberikan kekuatan oleh Allah. Para rasul itu mendasari firman Allah untuk melaksanakan semua pekerjaan Tuhan. Mari kita boleh baca lagi bagaimana pesan-pesan para rasul kepada rekan sekerjanya menurut Allah pada saat itu, untuk bersama supaya pekerjaan baik, pelayanan ini terus
mengalami kebaikan. Kita baca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai 7. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, nah seperti pesan yaitu di pengembalaan, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Di sini juga para pelayan Tuhan selalu bersatu pada masa itu ketika murid semakin bertambah. Timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belah rasul itu memanggil semua murid berkumpul untuk berkata, katanya, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Nah, jadi untuk perhatian pada saat itu sama kayak zaman sekarang, ada juga yang terlewatkan. Namanya kita perlu pembelajaran terus-menerus, sehingga pelayanan yang ada yang kurang bisa lagi diperbaiki. Sehingga karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu. Nah, sama zaman sekarang, para hamba-hamba Tuhan, para pekerja Tuhan, kepercayaan Allah di suatu gereja maupun di suatu tempat, mereka mulai berkumpul memilih untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan yang baik supaya digembalakan dengan baik. Nah, dipilihlah 7 orang supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi supaya tugas-tugas itu ada yang mengurus, ada yang melihat, ada yang mengerjakan juga, ada yang memikirkan juga, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, saudara, demikian juga para rasul itu supaya zaman dahulu supaya bisa memikirkan bagaimana firman Tuhan, supaya berpusat kepada firman Tuhan untuk mengajar para orang-orang yang mau percaya itu. Jadi supaya pekerjaan Tuhan tidak terhambat, ada yang belum tercapai, ada yang belum diperhatikan, bisa diperhatikan dengan cara memilih 7 murid pada saat itu. Usulan itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permanas, dan Nikalos, seorang penganut agama Yahudi di Antioquia. Ya, nah semuanya dipilih, yaitu tentunya mendasari firman Tuhan, yaitu mereka terkenal baik, yang penuh roh dan penuh hikmat. Maka semuanya itu Tuhan mempercayakan kepada para murid yang penuh roh dan hikmat. Yang tadi kita boleh lihat, yaitu para pekerja Tuhan, para hamba Tuhan sudah dipenuhi roh Allah, yaitu dengan kasihnya juga
semuanya itu melimpah dalam segala pelayanannya. Dikatakan di sana dia melayani dengan sukarela, dengan penuh kesabaran, dan tidak mengenal waktu, dan dia penuh dengan pengabdian. Makanya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada malam ini kita bisa mendasari, kita mendoakan bagaimana pekerja-pekerja Tuhan supaya terus dikuatkan oleh Tuhan. Kita doakan supaya pekerjaan Tuhan sesuai dengan kehendak Allah melalui pekerja-pekerja Tuhan. Kita doakan hamba Tuhan, pekerja-pekerja Allah, supaya dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu orang yang percaya kepada Allah semakin bertambah. Terus kita berdoa, kita mengucap syukur, karena demikian juga di gereja kita sudah dipersiapkan banyak fasilitas dari hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan renungan harian pun tidak terlepas. Itu saudara, kita boleh melihat bagaimana Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita pada malam ini. Kita terus berdoa supaya para pekerja Tuhan, demikian juga firman Tuhan boleh menjadikan kehidupan, boleh menjadikan bagian yang firman yang hidup dalam kehidupan kita juga. Demikian firman Tuhan, biarlah kita bersyukur kepada Tuhan karena dipersiapkan, yaitu rekan kerja Allah, para pekerja Allah, hamba Tuhan yang sudah menyiapkan semuanya itu. Kiranya Tuhan memberkati para pekerja, para hamba Tuhan yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Demikian firman Tuhan. Kita sampai ketemu di Selasa maupun waktu yang lain dalam persekutuan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada malam ini. Firman Tuhan sudah membukakan jalan keluar bagi kami sebagai jemaat-Mu, demikian juga bagi para pekerja-Mu maupun hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau percayakan. Demikian juga Bapak Gembala yang dalam gereja kami, Pak David Gunawan, memberikan kekuatan sehingga kami semuanya Tuhan boleh selalu mendapatkan bimbingan maupun terus diberikan dorongan oleh firman-Mu melalui renungan harian maupun yang lainnya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu setiap saat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikianlah saudara sembah kami maupun persekutuan kami pada malam ini. Kami akan tutup hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.